Sebelum mulai jangan lupa dukung dan subscribe channel kami. Utsman dilahirkan 6 tahun setelah tahun gajah, artinya lebih muda 6 tahun dari Nabi Muhammad. Berhijrah tatkala berusia 47 tahun dan diangkat menjadi khalifah pada usia 70 tahun, yang saat itu menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Beliau meninggal saat berusia 82 tahun, tepatnya pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Semasa hidup beliau di zaman Nabi, Utsman bin Affan mengikuti beberapa peperangan di antaranya Perang Uhud, Khaybar, pembebasan kota Mekah, Perang Taif, Hawazin, dan Perang Tabuk. Beliau tidak ikut Perang Badar karena diperintah Rasulullah untuk menunggui istrinya yang sedang sakit, sampai akhirnya meninggal. Kesalehan sosialnya begitu tinggi, sehingga suatu ketika beliau pernah membeli sumur dari seorang Yahudi untuk kaum muslimin seharga 12.000 dirham dan menghibahkannya kepada kaum muslimin pada saat hijrah ke Yasrib atau Madinah. Mewakafkan tanah seharga 15.000 dirham untuk perluasan Masjid Nabawi. Menyerahkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda, 10.000 dinar untuk keperluan Jaisyul Usrah pada Perang Tabuk. Dan setiap hari Jumat beliau membebaskan seorang budak laki-laki dan perempuan di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab, yakni 24-36 Hijriah atau 644-656 Masehi. Pada masa pemerintahannya perluasan Islam telah mencapai Asia dan Afrika, seperti daerah Hart, Kabul, Ghazni, dan Asia Tengah, juga Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, dan berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan orang Persia. Roda pemerintahan Utsman tidak jauh berbeda dengan Umar. Dalam pidato pembayatannya ia tegaskan akan meneruskan kebiasaan yang dibuat pendahulunya. Pemegang kekuasaan tertinggi ada di tangan khalifah dan pelaksanaan tugas eksekutif di pemerintahan pusat dibantu oleh pejabat sekretaris negara yakni Marwan bin Hakam. Selain itu dalam pemerintahannya ia dibantu oleh pejabat pajak, pejabat kepolisian, pejabat keuangan atau Baitul Mal. Sedangkan untuk urusan di daerah sekitarnya, Utsman mempercayakan seorang gubernur sebagai pengatur di daerah sekitarnya. Adapun kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Penasehat atau Majelis Syuro, tempat khalifah mengadakan musyawarah atau konsultasi dengan para sahabat terkemuka. Majelis ini memberikan saran, usul dan nasihat kepada khalifah tentang berbagai masalah penting yang dihadapi negara. Akan tetapi pengambilan keputusan ada di tangan khalifah. Karya monumental Khalifah Utsman selama menjabat sebagai pemimpin umat Islam waktu itu adalah pembukuan Mushaf Al-Quran, yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Pembukuan itu didasari oleh munculnya berbagai perbedaan dari cara baca Al-Quran sehingga terjadi perpecahan di kalangan sahabat. Pembukuan itu diketuai oleh Zaid bin Sabit, dengan kepanitiaan tersendiri. Adapun pembangunan yang dilakukan pada masanya meliputi pembangunan daerah-daerah pemukiman, jembatan, jalan, masjid, wisma tamu, pembangunan kota-kota baru yang kemudian tumbuh pesat. Semua jalan menuju Madinah dilengkapi dengan kafilah dan fasilitas bagi para pendatang. Masjid Nabawi diperluas, tempat persediaan air dibangun di Madinah, di kota-kota padang pasir dan di ladang-ladang peternakan unta serta kuda. Adapun usaha Utsman dalam pengumpulan Al-Quran yakni: pertama, pengumpulan Al-Quran merupakan usaha yang sangat berpengaruh guna menghindari konflik di antara umat Islam. Sahabat Utsman mengirim seorang sahabat untuk menemui Ummu Hafsah binti Umar untuk meminta mushaf yang disimpannya. Beliau juga meminta 4 orang sahabat untuk menyalin mushaf ini. Kedua, Utsman menyalin mushaf yang sudah ditulis menjadi 7 salinan dan mengirimkannya ke Syam, Kufah, Basrah, Yaman dan Madinah. Dan beliau menyuruh untuk membakar salinan mushaf yang tidak sama dengan salinan tersebut, untuk menghindari perselisihan.